Anda ada penjelasan terkait pengejaran poin cloud, LO2, DSM, DPM, OHM, dan DHM, begitupun metodologi penelitian, analisa hasil, dan kesimpulan. Pada dasarnya, untuk penelitian sendiri bekerja dengan memancarkan pulsa laser ke suatu target, lalu mengukur waktu yang dibutuhkan cahaya untuk kembali setelah dipantulkan oleh permukaan target tersebut. Untuk data tidak pada gambar berikut, pada poin cloud, di sini dilakukan dua tugas terkait poin cloud, ada klasifikasi dan segmentasi. Untuk klasifikasi itu memberikan label atau kelas pada setiap titik dalam poin cloud, misalkan memberi label pada ground, bangunan maupun vegetasi, dan juga untuk mengidentifikasi dan memisahkan objek berdasarkan jenisnya. Untuk segmentasi itu membagi poin cloud ke dalam bagian-bagian atau objek-objek individual, seperti menyusun struktur seperti tapak bangunan, atap, dinding, jalan, dan sebagainya. Kemudian penjelasan terkait DTM, DSM, OHM, dan DHM. Untuk DSM itu representasi permukaan tertinggi di atas tanah. Sumbernya dari data point cloud, hasil drone ataupun lidar. Kemudian untuk DTM itu permukaan tanah tanpa objek di atasnya, yaitu seperti bangunan, namun pohon sudah dihilangkan. Kemudian untuk OHM itu ada representasi 3 dimensi dari ketinggian objek. Dengan nilainya itu DSM dikurangi DTM. OHM digunakan untuk menambahkan informasi ketinggian ke data tinggi yang sudah tersegmentasi berdasarkan ketinggian hingga menjadi data 3D. Kemudian untuk DHM itu subset dari OHM yang hanya berisi ketinggian bangunan, dihasilkan dari segmentasi bangunan dan pengurangan DSM dan DTM. Untuk LOD2 yaitu tingkat detail dalam pemodelan bangunan 3D yang menampilkan geometri atap secara eksplisit. Yang menampilkan bangunan dan juga atapnya saja tanpa tampilan lainnya, tanpa fasad dan sebagainya. Untuk metodologi penelitian, lokasinya itu di lingkungan teknik UGM, data yang digunakan point cloud lidar dan UCW. Software yang digunakan ada Global Mapper, Jupyter Notebook, Cloud Compare, CP Engine, Cesium Ion, dan juga Figis. Untuk metodenya ada random forest sama DigiScan. Untuk metodologi penelitian, ini ada 2 tahapan yang dilakukan untuk mengekstrak tampak bangunan ke building outline dan juga roof structure-nya. Yang pertama untuk data untuk ekstraksi building footprint-nya, building outline-nya, itu dari data yang dilakukan dari data point cloud, dibuka dulu di Cloud Compare, kemudian di segmen berdasarkan kelasnya masing-masing. Setelah di segmen, kemudian dilakukan klasifikasi random forest di Jupyter Notebook untuk mengkelaskan masing-masing berdasarkan untuk mengkelaskan 3 kelas tersebut. Kemudian dilakukan uji akurasi. Jika uji akurasinya lebih dari 80%, bisa dilanjutkan proses refinement. Kalau di bawah 80, kembali ke klasifikasi di Cloud Compare. Kemudian setelah hasilnya diperoleh, atau klasifikasi diperoleh, dilanjutkan dengan proses refinement. Dilakukan di Global Mapper untuk mengecek ada data yang salah masuk kelasnya, misalkan vegetasi masuk ke bangunan ataupun sebagainya. Kemudian setelah diperoleh hasil refinement, di ekstrak untuk DSM, DPM, OHM, DHM, itu prosesnya, dan juga dari data bangunan diekstrak tapak bangunan. Nah, ekstrak tapak bangunan itu dilakukan dengan mengekspor data point cloud ke dalam raster, kemudian dibuat kontur dan diekstrak tapak bangunannya. Ini setelah itu dapatlah DO. Nah, untuk roof structure-nya dilakukan dengan generating dari aspek and slope-nya. Kemudian diklasifikasi buildingnya berdasarkan aspek. Setelah itu diperoleh hasilnya, kemudian di-refining dari hasil ekstraksi, kemudian dapatlah roof structure. Saya lakukan ada 2, dari berdasarkan aspek dan slope, dan yang kedua dengan algoritma DigiScan. Kemudian saya dapat roof structure di joining antara building outline dan structure-nya, kemudian divisualisasi. Sebelumnya itu jangan lupa untuk mengecek terlebih dahulu koordinatnya. Hasilnya dari tugas ini ada 4, ada klasifikasinya dalam format LAS dan random forest,
Kemudian ada DSM, DTM, OHM, dan BHM. Kemudian ada hasil building outline dan roof structure, hasil LOD 2, dan kemudian visualisasi. Untuk tahap-tahap pekerjaan yang tadi dijelaskan di diagram alir, untuk proses segmentasi dari cloud compare, tentunya sebagai berikut ini untuk tampilan bangunannya yang belum di refinement, jadi masih ada contoh seperti ini, masih ada bangunan yang masuk ke kelas, masih ada vegetasi yang masuk kelas bangunan. Itu pun sebaliknya. Kemudian dilakukan proses, setelah segmentasi dilakukan proses klasifikasi dan random forest, dan kemudian melakukan ekstrak tahap bangunan dengan spreadnya sebagai berikut. Ini hasil setelah hasil ekstraksi tapak bangunannya tambah sebagai berikut. Hampir sebagian besar bangunannya dapat terklasifikasi, tersegmentasi dengan baik. Diekspor dalam bentuk SHP. Dan juga disimplifikasi sekaligus di Jupyter Notebook. Kemudian dilakukan perapian atau regularisasi di QGIS. Selanjutnya untuk ekstrak roof structure dari aspek dan slope-nya, biasanya seperti ini dengan stepnya. Kemudian dapatkan tampilan sebagai berikut. Ini tampilan awal hasil ekstraksi pertama sebelum dilakukan proses union dan splitting yang setelah dirapikan hasilnya berikutnya. Nah, ini tampilan untuk hasil DSM, DTM, OHM, dan BHM-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita mengekstrak aspek dan slope yang digunakan untuk mengetahui arah atapnya, pengiriman atapnya seperti apa. Jadi ini dapatlah aspek dan slope itu berdasarkan tapak bangunannya, sehingga untuk bangunan dan vegetasi tidak terekstrak. Jadi tidak mengganggu untuk menghitung ketinggian bangunan itu sendiri. Kemudian setelah semua itu dilakukan, ini untuk tampilan untuk ekstrak strukturnya dengan scan, hasilnya sehabisnya, hasil dengan scan, kemudian didapat ini untuk bangunan saja, ini proses mesh-nya di cloud compare. Kendala ini itu proses mesh-nya lumayan lama karena masih ada poin-poin cloud lainnya yang cukup ekstrak. Jadi harus sedikit-sedikit untuk proses ekstraknya tidak bisa dalam bentuk sekaligus yang seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya untuk hasil ekstraksi atapnya seperti ini. Tadi proses mesh di cloud compare sangat merepresentasikan bentuk atap itu sendiri, cuma memang dia berat, tidak boleh seperti SHP, belum bisa seperti SHP. Kemudian setelah itu dilakukan proses LOD 2 dengan mengekstrak dari bangunan sama atapnya. Dia diperoleh hasilnya sebagai berikut, ditampilkan di CP Engine dulu. Ini hasil tampilan di CP Engine-nya. Untuk LOD 2-nya sudah terbentuk, ini ada atapnya bisa kelihatan terbentuk dengan baik. Kemudian untuk ini yang hasil dari custom scan dan juga LOD 1-nya. LOD 1 saya gabungkan dengan hasil atapnya yang berkontras dengan scan tadi. Ini yang dari stop dan aspeknya. Lalu divisualisasikan di sesi ion dengan tambah sebagai berikut supaya bisa diakses di web. Kemudian bisa dilihat seperti ini kan. Kalau di sistem, kemudian selesai tampilannya. Untuk analisanya terkait hasilnya itu untuk klasifikasi random forest, hasil klasifikasi menggunakan random forest menunjukkan performa yang sangat baik dari 3 kelas utama, yaitu bangunan, ground, dan non-ground bisa berhasil diidentifikasi dengan jelas dan akurat. Kemudian ekstraksi tapak bangunannya berhasil mendeteksi hampir seluruh bangunan yang didata dengan bentuk dan outline yang cukup baik. Namun hasil tersebut masih memerlukan proses regularisasi oleh kontur bangunan menjadi rapi. Proses itu dapat dilakukan di FIGIS atau aplikasi pengolahan spasial lainnya. Kemudian untuk ekstraksi atau bangunan roof structure dilakukan dengan metode SOP berdasarkan nilai pemiringan, yaitu slope dan arah kelerengan. Aspek hasil menunjukkan bahwa bentuk atap dapat terdeteksi dengan baik secara orientasi dan pemiringannya.
Meski demikian, bentuk atap masih melakukan proses payment ataupun visualisasi agar lebih presisi. Kemudian yang kedua tadi metode DB scan menghasilkan representasi bentuk atap yang sangat menyerupai kondisi sebenarnya. Namun masih terdapat titik-titik yang bukan bagian dari atap yang turut terdeteksi. Hingga membutuhkan pemfilteran lebih lanjut dan pembuatannya dilakukan di komputer. Ukuran filenya hasilnya cukup besar dan membutuhkan kapasitas memori yang sangat besar juga saat dibuka di berbagai aplikasi. Berdasarkan hasil LOD2-nya, model LOD2 diperoleh dari penggabungan data bangunan dengan model atap yang terbentuk, kemudian dioverlay dengan DTM di City Engine. Hasil visualisasi akhir ditampilkan melalui platform web menggunakan sistem Ion. Visualisasi ini mampu merepresentasikan bentuk bangunan secara realistis dalam konteks topografi wilayah. Kesimpulan dari pembuatan LOD2 ini sendiri dari data point cloud adalah sebagai berikut. Klasifikasi dan ekstraksi pembangunan menggunakan Random Forest dan Proportional Point cloud menunjukkan hasil yang cukup bagus. Klasifikasi bisa membedakan tiga proses utama dengan akurasi yang tinggi. Tapak bangunan dapat diekstraksi dengan cukup baik meskipun memerlukan regularisasi lanjutan. Ekstraksi atap dengan DB scan mampu merepresentasikan bentuk dan orientasi atap sesuai dengan kondisi sebenarnya meskipun masih perlu penyaringan dan penyempurnaan bentuk. Hasil akhirnya berupa model LOD2 yang diperoleh dari penggabungan bangunan 3D dan atap berhasil divisualisasikan secara realistis menggunakan engine dan pembersihan. Dan terima kasih.